Rasulullah bersabda, tidak ada makhluk Allah yang paling kubenci selain dari penyair atau orang yang tidak waras. Aku tidak kuat untuk memandang keduanya. Beliau juga bersabda, yang paling ingin kujauhi adalah penyair atau orang yang tidak waras. Kalau apa isi-isinya untuk menyanjung Allah, untuk membesarkan kalimatnya Allah, isinya tentang kebenaran, tidak ada salahnya. Kalau isinya yang tidak benar, cuma untuk cinta-cintaan, makanya disebut orang yang tidak waras, sia-sia kan isinya. Sebab orang-orang Quraisy senantiasa selalu berbicara tentang diriku dengan syair itu. Rasanya ingin aku mendaki gunung yang tinggi, lalu menerjunkan diri dari sana agar aku mati. Saking beliau tuh benci sama syair. Sehingga aku bisa istirahat dengan tenang. Kapan ngomong bersyair. Rasulullah tuh sudah muak ya, kayak Umi dengerin kalian ngoceh terus. Beliau bersabda lagi, maka aku pun pergi dan hendak melakukan hal itu. Namun di tengah gunung tiba-tiba aku dengar suara yang datang dari langit. Datang, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku Jibril ya. Aku mendongakkan kepala ke arah langit dan ternyata di sana ada Jibril dalam rupa seorang laki-laki dengan wajah yang berseri. Kedua telapak kakinya menginjak ufuk langit. Seraya berkata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku Jibril. Aku diam sambil memandangnya, bingung apa yang hendak ku kerjakan. Tak berani melangkah maju ataupun mundur, lingkan wajah dari arah yang ditempati Jibril di ufuk langit. Tapi mencoba untuk tidak melihat Jibril. Tapi setiap kali aku memandang ke arah langit yang lain, di sana tetap ada Jibril seperti yang kulihat tadi. Aku tetap diam, tak selangkah kaki pun maju ke depan atau surut. Tak selangkah kaki pun maju ke depan atau surut ke belakang. Hingga akhirnya Khadijah mengirim beberapa orang untuk mencariku. Bahkan mereka sampai ke Mekah dan kembali lagi menemui tapi Khadijah tanpa hasil. Ya, tidak ketemu dengan Rasulullah. Padahal aku tetap berdiri seperti semula di tempatku berdiri. Nah, Khadijah itu mengirim orang untuk mencari Nabi Muhammad di sana, di Gua Hira tadi. Tapi ternyata tidak terlihat di tengah gunung. Nah, dicarinya Nabi Muhammad tadi, mungkin dicarinya kemana-mana, tidak kelihatan. Padahal Nabi Muhammad itu pada tempatnya itulah, tidak kemana-mana ya. Kemudian Jibril pergi dariku dan aku pun pulang kembali menemui keluargaku. Sesampai di rumah aku langsung duduk di atas paha Khadijah sambil bersandar kepadanya. Wahai Abu Qasim, kemana saja engkau tadi? Demi Allah, aku telah mengirim beberapa orang untuk mencarimu hingga mereka sampai di Mekah. Namun mereka kembali tanpa hasil. Kemudian aku memberitahukan apa yang telah kulihat tadi. Khadijah berkata, bergembiralah wahai anak pamanku, teguhkanlah hatimu. Demi diri Khadijah yang ada di tangannya, aku benar-benar sangat berharap engkau menjadi Nabi umat ini. Setelah itu Khadijah pergi menemui Waraqah dan mengabarkan kepadanya. Dan Waraqah berkata, Maha suci demi diri Waraqah yang ada di tangannya, namus yang besar yang pernah datang kepada Musa kini telah datang kepadanya. Dia adalah benar-benar Nabi umat ini. Katakan kepadanya agar dia berteguh hati. Lalu Khadijah pulang dan mengabarkan apa yang dikatakan Waraqah kepadanya. Tak kala Rasulullah meninggalkan istrinya dan pergi ke Mekah, Rasulullah bertemu dengan Waraqah. Dan setelah mendengar penuturan langsung dari beliau, Waraqah berkata, demi diriku yang ada di tangannya, engkau adalah benar-benar Nabi umat ini. Nama yang besar telah datang kepadamu seperti yang pernah datang kepada Musa. Jadi itulah. Iya, jadi akhirnya Nabi Muhammad. Waraqah itu pamannya Khadijah, Dek. Oh. Nah, wahyu itu pernah terputus. Jadi berarti kita tuh niru-niru nama Nabi Muhammad dong. Iya.
kan pengennya kita itu kayak Umi, pengennya kamu itu menjadi orang yang memiliki kepribadian sifat-sifat seperti banyak Nabi Muhammad. Muhammad. Iya, banyak. Karena pengennya Umi Abi, kamu tuh pengen punya sifat nanti punya sifat seperti Nabi Muhammad, yang jujur, yang bisa dipercaya, tidak berkhianat, yang pandai menjaga kehormatan. Nah, kayak gitu. Wahyu itu pernah terputus. Jadi pernah malaikat itu tidak menyampaikan wahyu untuk Nabi Muhammad. Malaikat tidak sakit. Malaikat kan bukan manusia. Jadi malaikat itu siap sedia melaksanakan, gak pernah capek, gak pernah sakit, tidak tidur. Ya. Capek dong. Dia tidak capek karena dia memang diciptakan Allah untuk seperti itu. Tentang jangka waktu terputusnya wahyu, Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Ibnu Abbas ya, yang intinya menjelaskan bahwa jangka waktunya terputusnya wahyu itu beberapa hari saja. Jadi pendapat yang banyak tersebar masa terputusnya wahyu itu selama 3 tahun atau 2,5 bulan itu tidak benar, tapi hanya beberapa hari saja ya. Pada masa terputusnya wahyu itu Rasulullah hanya diam dalam keadaan termenung dan sedih, bingung, kaget kenapa wahyu tidak datang padanya, kenapa Jibril tidak berkunjung kepadanya. Pada masa terputusnya wahyu itu Rasulullah hanya diam, termenung, sedih, kaget, bingung di dalam hatinya ya. Al-Bukhari meriwayatkan di dalam Kitabut Takbir yang isinya wahyu terputus selang beberapa waktu hingga Nabi Muhammad dirundung kedukaan seperti halnya diri kita yang sedang berduka. Berapa kali beliau pergi ke puncak gunung agar mati saja di sana. Tapi setiap kali beliau sudah mencapai puncaknya dan terbesit keinginan terjun dari sana, dari puncak gunung tadi, muncul bayangan Jibril yang berkata kepada beliau, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasul Allah." Dengan begitu hati dan jiwa beliau kembali tenang. Setelah itu beliau pulang kembali. Jika kepakuman wahyu itu berselang lagi, kembali tidak disampaikan lagi oleh malaikat, maka beliau melakukan hal yang sama. Namun, selagi sudah di puncak gunung, lagi-lagi bayangan Jibril mengatakan hal seperti tadi. Wahai Muhammad, jangan mati, maksudnya. Kamu itu benar-benar Rasul. Jibril turun membawa wahyu untuk kedua kalinya. Ibnu Hajar menuturkan, selama wahyu terputus untuk beberapa hari lamanya, beliau ketakutan dan kedukaannya kembali hilang ya. Jadi setelah wahyu terputus beberapa hari lamanya, rasa takut, bingung, kaget Rasulullah itu hilang. Karena apa? Beliau menyadari secara yakin bahwa kini beliau adalah seorang Nabi Allah. Nabi Muhammad itu Apa? Ya karena dia tuh, ngapain aku sudah dikasih ini sudah dikabarkan kayak gini kok nggak datang tuh. Jadi gelisah, takut, apa benar aku Nabi Allah apa bukan? Maka Jibril menjawab, "Ya Muhammad, kau benar-benar Rasul Allah." Kayak gitu loh. Kau adalah nabi, katanya gitu. Nah ya, Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Tak kala aku sedang berjalan, tiba-tiba aku dengar sebuah suara yang berasal dari langit. Aku mendongakkan pandangan ke arah langit. Ternyata di sana ada malaikat yang mendatangiku di Gua Hiro, sedang duduk di sebuah kursi menggantung di antara langit dan bumi." Ya serem nih, aneh. Ya kalau kita pikir ya, ada malaikat duduk di sebuah kursi menggantung. Jadi kursinya di awan-awan. Kalau kita pikir, ya Allah, Pudio itu menggantung, itu pikirnya takut. Makanya Nabi itu takut dengan gemeteran kan waktu pertama kali. Iya kan? Jibril itu ngapain ya? Ya dia itu tuh pengen menampakkan, pengen memberi wahyu, Mas. Ngapain? Iya, mengantarkan wahyu. Sambil nyeremin itu. Ya enggak serem sih sebenarnya. Kita bayang ke
Iya ya di langit. Ndak kate ya apa-apa, ada yang menggantung, ada kursi, ada uang. Misalnya kan bentuknya kan uang kan, seperti laki-laki menyerupai laki-laki kan. Antara menggantung antara langit dan bumi, jadi tengah-tengah dia. Kemudian aku menemui keluargaku dan kukatakan, selimutilah aku. Takut. Iya. Jadi takut sekali. Itu Nabi Muhammad melihat kejadian itu. Ini Ibnu Qayyim ini menyebutkan bahwa wahyu itu ada tingkatannya. Yang pertama berupa mimpi. Ya. Ini merupakan wahyu yang mula-mula disampaikan kepada Rasulullah. Ingat ya tadi ya. Seperti fajar menyingsing. Kedua, apa yang disusupkan di dalam jiwa dan hati beliau tanpa dilihat. Jadi dimasukkan seolah-olah Rasulullah itu bisa merasakan ini, bisa memikirkan hal ini. Nah, itu yang wahyu yang disisipkan dalam hati. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya malaikat itu menghembuskan dalam diriku bahwa suatu jiwa sama sekali tidak akan mati hingga disempurnakan rezekinya. Maka jadi jiwa itu maksudnya itu ruh kita itu tidak akan mati hingga ruh kita kan nanti kembali ke Allah, tidak mati mas. Badan kita yang mati itu jasadnya aja, sampai disempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah, baguskanlah dalam meminta, dan janganlah kalian menganggap lamban datangnya rezeki hingga kalian mencarinya dengan cara mendurhakai Allah. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan menaatinya. Jadi itu yang yang disebutkan oleh dihembuskan oleh malaikat Jibril bahwa rezeki itu, orang itu memiliki rezeki sendiri ya. Jangan takut kalau rezeki itu tidak datang kepada kita. Itu disampaikan wahyu itu kepada Rasulullah.